Gua tahu banget rasanya jadi karyawan yang tiap hari berangkat pagi pulang malam, sampai rumah cuma pengen rebahan sambil scroll media sosial tanpa tujuan jelas. Lo pasti sering dengar kalau investasi saham itu penting banget buat masa depan, tapi masalahnya lo ngerasa nggak punya waktu buat belajar grafik yang ribet itu. Sebenarnya, lo nggak butuh waktu berjam-jam tiap hari buat memantau pergerakan harga pasar modal, kalau lo punya strategi yang tepat dan sangat disiplin dijalankan. Boleh banget lo pencet tombol like sekarang juga, kalau ngerasa konten ini bakal berguna buat hidup lo. Terus jangan lupa buat tulis komentar di bawah. Subscribe juga biar lo nggak ketinggalan tips finansial simple lainnya yang bakal gua bagikan khusus buat lo yang mau kaya tanpa harus pusing 7 keliling. Investasi saham seringkali dianggap sebagai sesuatu yang menakutkan bagi banyak orang, karena bayangan mereka harus melihat layar monitor penuh angka merah hijau sepanjang waktu kerja. Padahal sebagai karyawan sibuk, lo sebenarnya punya aset yang paling berharga, yaitu penghasilan tetap bulanan yang bisa lo sisihkan secara rutin tanpa beban. Gua mau kasih tahu lo kalau cara paling ampuh buat menang di pasar saham itu bukan dengan cara menebak harga besok, melainkan dengan cara konsistensi yang sangat luar biasa kuat. Lo nggak perlu jadi ahli ekonomi atau lulusan keuangan buat mulai menabung saham secara cerdas, karena sistem yang paling sederhana biasanya justru yang memberikan hasil paling maksimal. Bayangkan, lo cuma perlu meluangkan waktu sekitar 15 menit saja dalam sebulan, tepat setelah gaji masuk ke rekening buat melakukan transaksi pembelian saham perusahaan besar. Strategi ini bakal membuat hidup lo jauh lebih tenang, karena lo nggak bakal terpengaruh sama berita harian yang kadang cuma bikin panik atau bikin lo merasa sangat ketinggalan tren. Banyak teman gue yang gagal di saham karena mereka merasa bisa mengalahkan pasar dengan cara jual beli setiap hari, padahal mereka sendiri punya pekerjaan utama. Fokus lo sebagai karyawan adalah mengembangkan karier lo setinggi mungkin, sambil membiarkan uang lo bekerja keras di balik layar lewat perusahaan yang sudah punya nama besar. Jangan sampai fokus kerja lo terganggu cuma gara-gara lo sibuk melihat fluktuasi harga yang sebenarnya nggak berarti apa-apa buat investasi jangka panjang yang lo rencanakan sekarang. Langkah pertama yang harus lo lakukan adalah menentukan berapa nominal uang dingin yang sanggup lo sisihkan tanpa mengganggu biaya hidup atau uang sewa apartemen lo. Uang dingin artinya uang yang benar-benar tidak akan lo sentuh dalam jangka waktu minimal 5-10 tahun ke depan supaya pertumbuhan bunganya bisa benar-benar terasa nyata. Kalau lo sudah menentukan angkanya, maka langkah selanjutnya adalah memilih platform sekuritas yang paling nyaman lo pakai dan pastikan aplikasi itu punya fitur pembelian otomatis yang memudahkan. Pilihan saham buat karyawan sibuk kayak lo sebaiknya fokus pada perusahaan yang masuk kategori blue chip atau perusahaan yang sudah terbukti punya sejarah bisnis yang sangat kokoh. Cari perusahaan yang produknya lo pakai sehari-hari, mulai dari sabun mandi yang lo pakai setiap pagi, sampai bank tempat gaji lo mendarat setiap akhir bulan itu sendiri. Dengan membeli saham perusahaan yang lo kenal baik model bisnisnya, lo bakal merasa jauh lebih aman dan gak mudah goyah saat melihat harga pasaran sedang turun drastis. Strategi ini sering disebut sebagai dollar cost averaging, di mana lo membeli saham secara rutin tanpa peduli harganya sedang berada di posisi atas atau sedang berada di posisi bawah. Dengan cara ini, lo bahkan mendapatkan harga rata-rata yang bagus dalam jangka panjang, sehingga lo nggak perlu lagi menebak-nebak kapan waktu paling tepat buat masuk ke dalam pasar modal. Kesederhanaan inilah yang bakal menyelamatkan mental lo dari stres berkepanjangan yang sering dialami oleh para trader pemula yang ingin cepat kaya secara instan tanpa proses. Cukup buka aplikasi sekuritas lo sekali sebulan, misalnya setiap tanggal 25 atau tanggal 1 setelah lo membayar semua cicilan dan kebutuhan pokok harian lo. Langsung beli saham yang sudah lo incar sebelumnya, tanpa perlu melihat analisis teknikal yang rumit atau mendengarkan omongan orang di forum saham yang biasanya penuh drama. Setelah transaksi selesai, lo bisa langsung menutup aplikasi itu dan kembali fokus melakukan hobi lo atau mengerjakan tugas kantor yang memang menjadi tanggung jawab utama lo saat ini. Ingatlah kalau investasi itu adalah maraton, bukan lari cepat yang melelahkan dalam waktu singkat, karena kekayaan sejati dibangun lewat kesabaran dan ketenangan pikiran yang sangat terjaga. Jangan pernah tergoda buat mencoba saham gorengan yang menjanjikan keuntungan ratusan persen dalam sehari, kalau lo nggak mau uang hasil kerja keras lo hilang dalam sekejap mata. Lo harus sadar bahwa sebagai karyawan, waktu adalah komoditas paling mahal yang lo punya. Jadi jangan habiskan waktu itu cuma buat sesuatu yang sangat berisiko tinggi bagi keuangan. Nanti, tanpa lo sadari, dalam beberapa tahun ke depan, jumlah lot saham yang lo miliki bakal bertambah banyak, dan dividen yang lo terima juga akan semakin besar nilainya. Dividen itu adalah jatah keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham, dan lo bisa gunakan uang itu buat beli saham lagi, supaya efek bunga berbunga bekerja maksimal. Inilah rahasia para investor sukses yang sebenarnya nggak pernah pusing memikirkan gejolak pasar, karena mereka tahu, mereka sedang membangun mesin uang otomatis untuk masa tua mereka nanti. Kunci utamanya adalah disiplin dan tidak banyak alasan untuk menunda, karena waktu adalah faktor paling menentukan dalam pertumbuhan investasi saham yang lo lakukan sejak usia muda. Jangan tunggu punya uang banyak buat mulai investasi, karena lo bisa mulai dari nominal kecil sekalipun, asalkan lo melakukannya dengan penuh komitmen dan niat yang sangat bulat.
Sekarang, lo sudah tahu caranya, jadi nggak ada lagi alasan buat bilang saham itu sulit, atau saham itu cuma buat orang-orang kaya yang punya banyak waktu luang saja. Mulailah dengan membuat daftar 3 perusahaan besar di Indonesia yang menurut lo nggak bakal bangkrut dalam 20 tahun ke depan, karena jasanya selalu dibutuhkan orang banyak. Misalnya perusahaan telekomunikasi yang internetnya lo pakai, atau bank yang cabangnya ada di setiap sudut kota tempat lo tinggal sekarang ini, untuk memudahkan semua transaksi harian. Setelah lo punya daftar itu, lo tinggal membagi alokasi dana lo secara merata ke dalam perusahaan tersebut setiap bulan secara konsisten, tanpa ada rasa ragu sedikit pun dalam hati. Dunia investasi memang penuh dengan kebisingan, tapi lo harus belajar buat menutup telinga dari segala macam spekulasi yang gak jelas sumbernya, dan fokus pada rencana awal lo. Jangan pernah merasa iri melihat teman lo yang pamer keuntungan besar dari koin digital, atau saham yang sedang viral, karena biasanya risiko yang mereka ambil juga sangat tidak masuk akal. Fokuslah pada jalan lo sendiri, karena setiap orang punya profil risiko dan tujuan keuangan yang berbeda-beda. Jadi jangan pernah membandingkan proses lo dengan hasil orang lain. Gue selalu menyarankan buat mencatat setiap pembelian yang lo lakukan di sebuah buku kecil atau aplikasi catatan di ponsel lo, supaya lo bisa melihat perkembangan aset lo. Melihat jumlah aset yang tumbuh perlahan tapi pasti, bakal memberikan kepuasan tersendiri, dan memotivasi lo buat lebih giat lagi bekerja mencari penghasilan tambahan, buat diinvestasikan kembali. Semakin besar modal yang lo masukkan, maka semakin cepat pula lo bakal mencapai kebebasan finansial yang selama ini cuma jadi impian di siang bolong buat banyak orang di luar sana. Kalau lo merasa bosan dengan rutinitas investasi yang gitu-gitu saja, itu tandanya strategi lo sudah benar, karena investasi yang baik itu memang seharusnya membosankan dan tidak penuh drama. Kalau investasi lo terasa sangat mendebarkan sampai lo nggak bisa tidur nyenyak, itu artinya lo sedang berjudi, bukan sedang berinvestasi buat masa depan jangka panjang yang lebih cerah lagi. Jadi nikmati saja rasa bosan itu, sambil lo terus meningkatkan skill di kantor supaya gaji lo naik, dan jatah investasi lo juga bisa ikut naik secara signifikan setiap tahunnya. Penting juga buat lo punya dana darurat di rekening terpisah sebelum benar-benar terjun ke dunia saham, supaya lo nggak perlu menjual saham lo saat ada kebutuhan mendesak yang tiba-tiba. Saham adalah aset yang fluktuatif, jadi lo jangan sampai terpaksa menjual saat harga lagi jatuh, cuma gara-gara lo butuh uang buat servis motor atau bayar biaya rumah sakit darurat. Keamanan finansial itu berlapis, dan saham adalah lapisan untuk pertumbuhan kekayaan, sedangkan dana darurat adalah lapisan pelindung yang harus lo siapkan dengan sangat matang sejak awal memulai perjalanan. Banyak orang yang bertanya ke gua, apakah sekarang waktu yang tepat buat beli saham? Padahal jawaban jujurnya adalah, waktu terbaik itu adalah 10 tahun yang lalu dan sekarang. Semakin lama lo menunda, maka semakin banyak peluang keuntungan yang lo lewatkan, karena kekuatan bunga majemuk sangat bergantung pada durasi berapa lama uang lo mengendap di dalam pasar modal. Jadi jangan tunggu sampai ekonomi stabil atau sampai lo punya uang 100 juta dulu baru mulai investasi, karena langkah kecil hari ini jauh lebih berarti daripada rencana besar. Tantangan terbesar sebenarnya bukan pada pemilihan sahamnya, tapi pada kemampuan lo buat menahan diri untuk tidak sering-sering membuka aplikasi saham saat pasar sedang mengalami penurunan yang cukup tajam. Ingatlah, kalau lo adalah pemilik perusahaan, bukan sekadar spekulan yang mencari recehan. Jadi anggap saja penurunan harga itu sebagai kesempatan buat belanja lebih banyak lagi dengan harga yang murah. Mental seperti ini yang membedakan antara pemenang di bursa saham dengan mereka yang cuma jadi korban karena ikut-ikutan tren tanpa punya prinsip yang kuat dalam berinvestasi. Edukasi diri lo secara perlahan, tapi jangan sampai terjebak dalam kelumpuhan analisis, di mana lo terlalu banyak belajar teori, tapi nggak pernah benar-benar mempraktikannya ke dalam dunia nyata secara langsung. Baca laporan keuangan singkat perusahaan setahun sekali saja sudah cukup buat memastikan kalau perusahaan yang lo beli masih menghasilkan keuntungan dan tidak punya utang yang terlalu banyak yang bisa membahayakan. Luangkan waktu akhir pekan sesekali buat membaca buku tentang investasi yang ditulis oleh para legenda pasar modal dunia, supaya wawasan dan cara berpikir lo semakin terbuka lebar dan bijaksana. Jadikan investasi ini sebagai gaya hidup yang menyenangkan, bukan sebagai beban tambahan yang membuat lo merasa tertekan setiap kali tanggal gajian tiba di hadapan mata lo sekarang. Ingat tujuan besar lo, mungkin lo ingin punya rumah sendiri, atau ingin menyekolahkan anak ke luar negeri, atau mungkin lo cuma ingin pensiun dengan tenang tanpa harus menyusahkan keluarga. Apapun tujuannya, saham adalah kendaraan yang sangat efisien buat mengantar lo sampai ke sana, asalkan lo tahu cara menyetir kendaraan itu dengan kecepatan yang stabil dan selalu waspada pada rambu jalanan. Gue percaya banget kalau setiap karyawan punya potensi buat jadi kaya, asal mereka bisa mengendalikan ego mereka buat nggak pamer gaya hidup yang sebenarnya belum mampu mereka beli saat ini. Investasikan dulu sebagian pendapatan lo, baru sisanya lo gunakan buat bersenang-senang, karena itu adalah cara paling aman buat menjamin masa depan tanpa harus mengorbankan kebahagiaan lo di masa sekarang yang juga penting. Jangan sampai lo terlihat kaya di media sosial, tapi sebenarnya saldo rekening lo kusol melompong, dan lo nggak punya aset produktif yang bisa memberikan lo uang di masa depan nanti. Sekarang saatnya lo ambil tindakan nyata. Jangan cuma dengerin penjelasan gua ini, tapi nggak ada aksi sama sekali yang lo lakukan setelah konten ini selesai lo tonton sampai habis. Coba cek lagi pengeluaran lo bulan lalu, mana yang kira-kira bisa lo potong buat dialihkan ke saham perusahaan favorit lo yang sudah lo incar sejak lama itu.
Mulai saja dulu dari nominal yang menurut lo kecil dan tidak akan terasa kalau hilang, supaya lo bisa membiasakan diri dengan naik turunnya harga pasar tanpa harus merasa serangan jantung mendadak. Percayalah kalau investasi itu adalah bentuk cinta lo kepada diri lo sendiri di masa depan yang bakal berterima kasih karena lo sudah mulai melangkah sejak hari ini dengan penuh keberanian. Dunia akan terus berubah, tapi perusahaan-perusahaan besar akan selalu mencari cara buat tetap untung. Dan lo harus ada di sana sebagai pemilik buat ikut merasakan kesuksesan yang mereka raih bersama. Terima kasih sudah mau mendengarkan sampai sejauh ini. Gua harap apa yang gua sampaikan bisa mengubah cara pandang lo terhadap uang dan masa depan keuangan lo secara keseluruhan sekarang juga. Investasi saham itu simple kalau lo nggak bikin jadi ribet. Luangkan 15 menit saja dalam sebulan buat amankan masa depan lo mulai dari sekarang sebelum terlambat. Jangan lupa klik like kalau lo suka video ini, dan bagikan ke teman kantor lo yang masih suka bingung mau investasi di mana. Subscribe sekarang buat tips cerdas lainnya yang bakal bikin lo makin melek finansial tanpa pusing. Gas mulai investasi sekarang juga biar masa tua lo tinggal santai sambil ngopi.